يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang sejarah peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Sahabat, Isra Miraj diperingati oleh kaum muslim pada umumnya di masa sekarang diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Pada umumnya hal ini ada untuk mengenang cerita perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Secara bahasa atau etimologi, Isra berasal dari kata saro yang berarti perjalanan di malam hari. Sedangkan secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Quran Surat Al-Isra ayat ke-1. Sedangkan Mi'raj menurut etimologi adalah alat yang digunakan untuk naik. Apabila digabungkan, kata Isra Mi'raj memiliki arti tangga khusus yang mana digunakan oleh Nabi Muhammad SAW naik dari bumi menuju langit pertama hingga ke langit yang ketujuh. Sahabat, hal tersebut telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 1-18. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu dalam kurung Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain dalam kurung Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka dalam kurung Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat kepada Muhammad untuk menyampaikan wahyu, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya dalam kurung Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu dalam kurung musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia dalam kurung Muhammad telah melihatnya dalam kurung dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu dalam kurung di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliput oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya dalam kurung Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Sahabat, Isra Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu hanya 1 malam. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj dengan mengendarai buraq. Buraq adalah makhluk yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril, yang mana mempunyai kecepatan luar biasa, tak bisa ditandingkan dengan kendaraan apapun yang ada di muka bumi ini. Sahabat, mari kita sedikit mengenal tentang buraq. Sahabat, menurut Ustadz ternama, buraq memiliki spesifikasi, yang mana menurut Ustadz Adi Hidayat, kata buraq berasal dari bahasa Arab barkun, yang berarti kilat. Kata barkun bisa ditemukan di surat Al-Baqarah ayat 20 yang berarti kilat. Ucap Ustadz Adi Hidayat, jika barkun berarti kilat, maka turunan katanya adalah buraq.
Buraq berarti tunggangan atau alat transportasi untuk menuju ke suatu tempat dengan kilat atau cepat sekali, ucap Ustadz Adi Hidayat. Lebih jelasnya tentang ciri-ciri buraq ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 3207 yang berarti, saya diperlihatkan dan dipersiapkan satu hewan tunggangan yang bukan bigol, dalam kurung hewan campuran kuda dan keledai, namanya buraq. Nah sahabat, berdasarkan hadis tersebut, buraq mempunyai wujud tidak setinggi kuda, akan tetapi mempunyai bentuk lebih besar dari keledai. Lalu, seberapa cepat buraq ini? Sahabat, mengenai kecepatan buraq ini dijelaskan pula oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang mana diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 164, yaitu buraq bergerak sekelebat pandangan. Jadi, dia begitu kita lihat ke satu gerbang, dia sudah ada di situ. Kita lihat lagi ke satu galaksi dalam sekejap, dia sudah ada di situ. Jadi, pergerakannya sangat cepat bagaikan kilat. Nah sahabat, demikianlah kurang lebih tentang buraq, kendaraan yang dipergunakan Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan Isra Miraj. Kisah perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Sahabat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ini terjadi pada saat Rasulullah sedang dalam kondisi berduka cita, yang mana sebelumnya Khadijah, istri tercinta Nabi Muhammad, yang telah berperan sangat besar dalam perjuangan beliau membawa umat dalam kegelapan menuju cahaya Islam, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yakni 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Siti Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Pada saat itu usia Nabi Muhammad SAW sekitar 50 tahun. Tidak lama setelah Siti Khadijah tutup usia, Abu Thalib paman Rasulullah juga wafat. Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau orang yang selalu membela Rasulullah, terutama pada saat orang-orang kafir Quraisy hendak menyakiti bahkan ingin mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib selalu ada di barisan terdepan untuk membela beliau. Seiring kondisi duka yang menyelimuti Rasulullah, pada saat itu Rasulullah dan umat Islam dalam kondisi yang semakin terjepit, yang mana diakibatkan oleh ulah kaum kafir Quraisy yang semakin hari semakin berani mengintimidasi umat muslim pasca kedua orang yang Nabi Muhammad cintai wafat. Sehingga dengan intimidasi tersebut membuat kegiatan dakwah di Mekah pun semakin sulit dilakukan. Akan tetapi Rasulullah dan umat muslim terus berdakwah. Pada saat itu Rasulullah pergi ke Thaif untuk berdakwah. Alhasil penduduk Thaif pada saat itu justru mengusirnya dan bahkan melempari Nabi Muhammad dengan batu. Sahabat, dengan seperti itu bertambahlah kesedihan umat muslim dan Rasulullah SAW. Kejadian Isra Miraj. Sahabat, menurut catatan sejarah, Isra Miraj ini terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan sebagian besar ulama menyebutkan bahwasanya Isra Miraj ini terjadi pada sekitar tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 Masehi sampai dengan 621 Masehi. Serta menurut Al-Alamah Al-Mansur Furi, Isra Miraj ini terjadi di malam 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian. Sahabat, tahun inilah yang sampai detik ini dipakai untuk memperingati Isra Miraj oleh kalangan umat muslim pada umumnya. Akan tetapi, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, beliau menolak pendapat ini dengan dalih karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab. Menurut pendapatnya, pada saat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Al-Mubarak Furi pun menyebutkan bahwasanya keenam pendapat mengenai waktu kejadian Isra Miraj ini, menurutnya belum ada satupun yang pasti. Oleh sebab itu, tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya Isra Miraj.
Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.